Haleluya, salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan atau menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang kekristenan. Saudara yang terkasih, sebelum saya lanjutkan jangan lupa like dan subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sebelum saya lanjutkan apa yang ingin saya sampaikan, kita saksikan dulu sebuah video. Arifin mengatakan semua ayat-ayat yang mempertuhankan Nabi Isa dalam Bible, dalam Injil, sumbernya bukan dari Isa, sumbernya bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Buka ayatnya. Nah, kita dulu. Itulah sebuah video singkat yang saya ambil. Bagaimana seorang ustadz ini berkata bahwa yang berkata Yesus itu Tuhan itu bukan bersumber dari Yesus, tapi bersumber daripada Paulus. Tentu saja apa yang ustadz ini sampaikan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Sumber yang mengatakan Yesus itu Tuhan adalah Yesus sendiri yang ngomong. Banyak ayat di dalam Alkitab, namun beberapa ayat yang saya ngambil, Lukas 6 ayat 5, kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga saudaraku yang terkasih, pengakuan Yesus dia sebagai Tuhan inilah murid-murid dan banyak orang pada waktu itu mereka memanggil dia Tuhan dan Guru dan Allah, karena perkataan Yesus sendiri yang ngomong. Sehingga murid-muridnya juga memanggil dia Tuhan. Matius 17 ayat 4, kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah ku dirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Jadi Yesus berkata dia adalah Tuhan, makanya murid-murid dan banyak orang pada waktu itu panggil dia Tuhan. Jadi sumbernya dari Yesus, bukan dari Paulus. Lukas 10 ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi orang-orang panggil dia Tuhan karena memang dia yang berkata dia adalah Tuhan. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Yesus mengakui dia adalah Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa salah satu adalah baptisan. Yang kedua, percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, maka ikuti firman-Nya, karena firman itu datang dari Allah. Di ayat yang ke-22 daripada Matius 7, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Namamu ini adalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan mengusir setan-setan demi namamu, mengusir setan dengan nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama Yesus. Namun Yesus berkata di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan mereka Pada waktu itulah aku akan berterus terang
kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan tapi tidak ikut firman Tuhan atau tidak ikut kehendak Bapa, maka Bapa di dalam nama Yesus itulah tidak akan menerima mereka masuk di dalam kerajaan surga. Sekalipun mereka sudah demo, mereka usir setan demi nama Yesus, tapi kalau ajaran mereka tentang Yesus namun mereka tidak mengikuti firman, itu adalah penyesat. Sekalipun dia menggunakan nama Yesus tapi tidak ikut kebenaran firman Allah, maka dia adalah pembuat kejahatan dan sesat. Sehingga ayat 23 berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara yang terkasih, orang yang menerima anugerah, yang percaya Yesus adalah Tuhan, dia mengikuti firman Tuhan. Itu adalah kehendak Bapa, karena Yesus adalah firman yang datang dari Bapa. Percaya Yesus, ikut firman-Nya. Kalau percaya Yesus tidak ikut firman-Nya, maka dia adalah pembuat kejahatan. Namun Paulus mengatakan Yesus itu Tuhan karena memang Yesus yang berkata kepada Paulus. Kita melihat kisah pertobatan Paulus. Saulus yang bertobat dalam kisah 9. Ya, bagaimana dia berkobar-kobar untuk membinasakan umat Tuhan. Namun saya langsung baca di ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus dengar itu suara dan dia tahu itu suara Tuhan, tapi dia tidak tahu bahwa yang ngomong dengan dia itu adalah Yesus. Makanya Yesus ngomong dengan dia, akulah Yesus yang kau aniaya, di ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi sumber Yesus adalah Tuhan itu bukan dari Paulus, tapi dari Tuhan Yesus sendiri yang berkata. Yesus sendiri yang ngomong, dia adalah Tuhan. Saulus memang dengar itu suara, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus yang ngomong. Makanya Yesus kasih tahu sama dia, akulah Yesus yang kau aniaya, akulah Tuhan yang mengatasi alam semesta. Jadi sekali lagi Pak Ustadz, yang berkata Yesus itu Tuhan bukan sumbernya dari Paulus, tapi sumber dari sorga. Yesus yang berkata dia turun dari sorga, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak tadi tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Dan kita semua orang percaya, baik dari murid-murid dari Paulus dan semua orang Kristen di seluruh dunia, mengikut Yesus dan percaya Yesus sebagai Tuhan. Bukan kata Paulus, tapi kata dia yang bernama Yesus Kristus yang berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Firman Tuhan yang sudah ada dan ada yang akan datang. Akulah yang maha kuasa. Dia bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.